Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.00, saya akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta rekan mahasiswa yang sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom ini untuk melakukan perkuliahan Conservation Education on Asian Community. Selanjutnya, agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alia Iyad Salina dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, selaku moderator pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang tidak terkendala sinyal untuk bisa menghidupkan kameranya selama mengikuti perkuliahan ini. Memasuki acara inti, di dalam runtung ini sudah ada seorang perempuan hebat yang meraih penghargaan sebagai 100 perempuan peneliti Indonesia pada tahun 2010 yang dianugerahkan oleh KNI dan UNESCO. Beliau merupakan guru besar jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Beliau telah memborong penghargaan sebagai dosen terfavorit, dosen terproduktif dalam menulis jurnal nasional, dosen berprestasi pada FISH Awards, serta penghargaan kinerja dosen terbaik. Dan tentunya masih banyak lagi pencapaian-pencapaian beliau yang belum saya sebutkan. Riwayat pendidikan beliau yakni S1 jurusan Pendidikan Moral Pancasila di IKIP Semarang atau sekarang UNES, S2 bidang ilmu kajian wanita di Universitas Indonesia, dan lulus S3 bidang ilmu antropologi sosial di UGM. Isu tentang gender, dunia pendidikan, dan kepenulisan merupakan kajian yang beliau geluti, yang kemudian dituangkan menjadi berbagai karya tulis ilmiah dan buku-buku yang memuat isu tentang gender. Sehingga kemampuan beliau ini sangat memadai dan juga cocok untuk menyampaikan materi perkuliahan kita pada hari ini dengan tema gender dan juga lingkungan. Sungguh sangat luar biasa sekali ya teman-teman sosok beliau ini, maka langsung kita sambut pemateri hebat kita, Profesor Dr. Sri Marheni Pujiastuti MH. Mohon maaf, mikrofonnya masih belum di-unmute, Prof. Hilang suaranya juga, saya nggak dengar tadi. Tapi gimana? Aku disuruh apa ini? Hilang tadi Mbak suaranya. Selamat pagi, Prof. Halo, gimana? Selamat pagi, Prof. Apakah suara saya terdengar? Sudah sekarang, tadi sempat hilang. Iya, selamat pagi, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Mbak Alia. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah sehat setelah libur ya. Libur lumayan panjang. Lebarannya lancar ya, Prof? Lebarannya saya nggak kemana-mana, takut macet. Nggak kemana-mana. Saya di rumah saja. Baik, Prof. Untuk kalau begitu sudah siap ya, Prof, untuk menyampaikan materi perkuliahan setelah diskusi bersama ini. Ya, sebelumnya saya akan membacakan alur diskusinya terlebih dahulu, Prof. Materi akan disampaikan selama maksimal 40 menit, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit. Langsung saja kepada Profesor Marheni, tempat dan waktu disilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Alia, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman dosen di SOSAN yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu yang lama gitu ya. Artinya ini bukan barang baru tapi stok lama di launching kembali gitu. Nah,
Terima kasih Bu Asma, ketua jurusan kita, Bu Atika ya sebagai ketua program Eurasia. Terima kasih. Ada Mas Fajar, ada Mas Didi, ada Pak Fadli, semuanya semua. Terima kasih yang tidak tampak di layar saya juga terima kasih. Selamat pagi juga teman-teman mahasiswa yang saya tahu dari Sosan, dari mana lagi? Fakultas Hukum ada, dari Ilmu Politik. Iya. Ilmu politik ada, Prof. Ilmu politik ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat bergabung. Geografi sama sejarah juga ada. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial ada geografi, ada sejarah, ada politik, sosan ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan berbagi bercerita saja atau bernostalgia saja karena yang akan saya ceritakan adalah bukan barang baru, tetapi kita bernostalgia bagaimana lingkungan hidup di Indonesia ini, apa kaitannya dengan perempuan, kenapa sih kok perempuan itu yang perlu dikupas ya, kenapa sih kok perempuan itu menjadi penting dalam lingkungan hidup ini, seperti apa atau pentingnya dan sebagainya. Terima kasih Mbak Alia, sudah dibantu, saya diizinkan share screen ya, bisa ya? Oke, saya share screen sebentar, baik. Sudah tampak, teman-teman? Baik, terima kasih. Judul materi saya pagi ini adalah sejarah panjang peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Kenapa gitu ya? Kenapa kok pakai sejarah panjang gitu ya? Karena memang peran perempuan itu ada sejak zaman dulu di dalam lingkungan itu. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu antropologi, ilmu sejarah, sejak zaman manusia masih hidup di dalam gua sederhana, perempuan yang paling dekat dengan lingkungan. Bagaimana dia harus mengelola bahan makanan, bagaimana dia harus menyediakan air untuk keluarganya. Nah ini semuanya adalah dimulai dari pada zaman dulu yang memang itu sudah akrab dengan perempuan gitu lingkungan itu. Nah logikanya, nah ini resumnya adalah karena perempuan itu sudah sangat dekat dengan alam, mengelola alam, membutuhkan alam, gitu ya. Kemudian dia juga bersahabat dengan alam karena alam itu mencukupi kebutuhannya ketika di masa lalu, begitu. Maka ketika ada perusakan lingkungan yang paling banter bersuara perempuan, gitu. Nah, oleh sebab itu pejuang-pejuang lingkungan lebih banyak perempuan. Nah, ini logikanya terjadi seperti itu, gitu. Baik. Nah, bahasan kita pagi ini ada 4, jadi peran perempuan dalam lingkungan hidup di berbagai negara. Saya tidak akan menceritakan semuanya, hanya akan saya ambil beberapa saja. Yang besar-besar, bukan berarti yang kecil nggak penting, tetapi karena kalau yang kecil nanti terlalu banyak, begitu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ekofeminisme, singkat saja di sini, karena ekofeminisme sendiri itu satu pokok bahasan yang sangat besar juga, nanti kita akan kupas secara singkat, begitu. Yang ketiga adalah Sustainable Development Goals yang sekarang ini sedang dijalankan di seluruh dunia. Kita juga nggak bisa bahas semuanya Sustainable Development Goals, kita hanya ambil yang kaitannya dengan perempuan, dan itu pun hanya pokok-pokoknya saja. Tetapi kalau teman-teman ingin tahu tentang SDGs seperti apa, bisa di-download di Google, bisa dilihat di punyanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dokumennya ada semuanya di sana. Dan yang terakhir adalah peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan alam, lingkungan sosial, bagaimana di era milenial seperti ini. Kira-kira pokok bahasannya itu teman-teman ada 4 yang akan kita bahas pagi ini. Yang pertama, kita akan melihat peran perempuan dalam lingkungan hidup di berbagai negara. Sekali lagi, saya hanya akan mencontohkan beberapa saja, dan itu mungkin peristiwa-peristiwa besar yang kita ingat gitu. Tapi mungkin Anda belum lahir ya waktu itu nanti, tapi ini menjadi satu peristiwa besar ya, yang sampai sekarang sebetulnya menjadi selalu diingat oleh banyak orang di dunia begitu. Nah, sebelum kita contohkan seperti apa, sebetulnya begini. Kalau kita berbicara masalah lingkungan gitu ya, kunci untuk memperbaiki bumi itu terletak pada penghormatan hukum
yang ada oleh masyarakat asli tradisional. Jadi bagaimana hukum alam itu dihormati? Sebetulnya masyarakat asli tradisional itulah yang paling menghormati alam gitu ya, yang paling dia berkepentingan dengan alam, dia dekat dengan alam, dia mengelola alam dengan kearifan lokalnya, itu sebetulnya yang paling bisa menyelamatkan alam gitu. Tapi karena industri, karena kemajuan zaman, terutama kebutuhan industri, inilah yang menyebabkan ada perambahan hutan. Nah, masyarakat tradisional berbicara dengan kumpulan instruksi yang dia yakini gitu ya, yang dia yakini diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi mereka bertindak itu dengan keyakinan bahwa alam itu diberikan oleh Sang Pencipta gitu. Maka dia harus jaga, dia harus rawat. Itu keyakinan pada masyarakat tradisional gitu. Nah, kemudian ketika mereka masyarakat tradisional itu mengetahui dan menghidupi hukum alam gitu ya, dia itu selalu menjaga hukum alam yang menuntun relasi manusia dengan 4 elemen kehidupan, yakni air, udara, api, energi, tanah gitu, dan mengajarkan penghormatan terhadap kesatuan dan keseimbangan dari seluruh kehidupan, maka inilah sebetulnya yang perlu dijaga gitu. Nah, Anda bisa lihat cerita lengkapnya pada tulisan saya di jurnal internasional, jurnal di UNES ya, ada internasional jurnal di situ, judulnya Ekofeminisme dan Lingkungan. Anda bisa browsing, nanti bisa lihat ceritanya ada di sana. Nah, sebetulnya adalah bagaimana kuncinya kita menghormati hukum alam, menganggap alam itu anugerah dari Sang Pencipta sehingga harus kita jaga. Sebetulnya sesederhana itu, tetapi ketika dilakukan ternyata tidak bisa sesederhana itu begitu. Nah, kenapa gitu kan? Nah, sebetulnya nggak ada sih seorang manusia pun yang pengen bahwa alam itu rusak, hancur. Sebetulnya nggak ada juga orang punya pikiran seperti itu gitu. Semua manusia pasti menentang tentang kehancuran dan perusakan alam gitu. Gerakan perempuan, terutama perempuan pedesaan atau perempuan pinggiran, lebih banyak terlihat, lebih nyata terlihat pembelaannya terhadap kerusakan lingkungan. Kenapa? Nah, karena tadi saya katakan bahwa kerusakan lingkungan biasanya diawali dari penebangan pohon, biasanya diawali dari perambahan hutan, biasanya diawali dari pencemaran sungai, pembuangan limbah gitu. Nah, hal itu terjadi biasanya mereka sembunyi gitu, mereka di pinggir gitu, mereka cari tempat yang minggir gitu. Untuk melakukan itu dimulai dari pinggir, dimulai dari pedalaman, dimulai dari hutan yang paling gelap gitu. Nah, dan ketika itu mereka di pinggiran, di tempat yang asing, di tempat yang nggak dilihat orang, disitulah kebanyakan perempuan dan anak-anak itu tinggal gitu ya, dihuni oleh perempuan dan anak karena laki-lakinya pergi ke kota bekerja, kebanyakan perempuan-perempuan desa itu tinggal di lingkungan itu, sehingga otomatis ketika ada perambahan hutan, ada kerusakan lingkungan, perempuanlah yang paling pertama bersuara dan paling nyata gerakannya di situ. Gitu. Nah, baik, kita akan mulai. Mungkin Anda belum lahir ya pada ketika Desember 1994, ini Desember 1984, Anda belum lahir ini. Nah, di situ ada suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu ketika Union Carbide di Bhopal, India itu bocor reaktor nuklirnya gitu ya, yang lebih dari 3.000 orang meninggal dunia gitu ya, lebih dari 400.000 yang lain terkena dampaknya, yaitu cacat dan tidak tahu bagaimana kehidupannya sampai sekarang gitu. Nah, ini peristiwa ini perempuanlah yang paling terdampak karena sekali lagi dia berada di tempat itu gitu. Sementara laki-lakinya banyak pergi ke kota mencari pekerjaan. Ketika terjadi peristiwa itu gitu ya, pabrik itu melepaskan gas beracun dengan sengaja begitu, membuat pestisida itu mencemari lingkungan di mana-mana. Kebanyakan perempuan yang terkena dampaknya gitu. Oleh sebab itu ada seorang perempuan Muslim ya dari kaum miskin di India itu yang namanya Hamidabi. Dia berjuang melawan peristiwa itu dan dia berjuang kemana-mana ya. Dia ke Union Carbide, dia ke dunia mengatakan bahwa sebesar apapun kompensasi yang diberikan tidak akan pernah menggantikan kerusakan generatif dan lingkungannya. Nah, ini
dia tidak memasalahkan ya, artinya oke lah mereka dapat ganti rugi banyak, tapi dia tetap berjuang bahwa tetap mengatakan kepada dunia bahwa seberapa besar ganti rugi yang diberikan oleh Union Carbide itu nggak akan mengganti kerusakan generatif dan lingkungan yang ada di Bhopal India itu gitu. Nah, kenapa? Karena ada anak-anak lahir cacat, ada kerusakan-kerusakan mental yang dari generasi ke generasi itu masih terjadi gitu. Nah, inilah kerugian yang sangat besar ketika Union Carbide itu melepaskan 40 ton gas beracun itu. Nah, demikian pula ketika di Jerman ya, di Jerman ada mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir yang itu hanya menguntungkan industri dan mengeksploitasi dunia ketiga. Yang menentang bukan kaum feminis, tetapi adalah petani, perempuan petani. Kenapa? Karena tanahnya dirambah, karena hutannya dirambah, lahannya dirambah. Para petani ini, perempuan-perempuan petani ini berjuang menentang itu di Jerman. Nah, yang paling eksotis adalah cerita tentang Burkina Faso di sebuah pedesaan di Afrika. Ini ketika saya membaca buku ini, saya menjadi sangat excited gitu ya, ketika saya tahu bahwa begitulah perjuangan ibu-ibu gitu ya, bagaimana ibu rumah tangga ini, karena di Afrika itu kan sulit air gitu ya, sulit air, kemudian mereka bergabung, sedikit demi sedikit mereka bergabung, kemudian sambil bernyanyi mereka mulai menggali tanah. Cerita ini diceritakan dengan sangat eksotis oleh Davidson ini ya. Nah, mereka mulai menggali tanah yang lama-lama ya namanya ibu-ibu ya senggali-galinya dulu gitu ya. Pekerjaan itu dilakukan berbulan-bulan sambil bernyanyi, bersendau gurau gitu. Berharap pekerjaan itu cepat selesai dan segera bisa menjadi danau atau kubangan mereka sebut ya, tempat menampung air jika musim hujan tiba begitu. Nah, para laki-laki menganggap pekerjaan mereka itu sia-sia gitu dan seperti orang gila gitu. Tetapi para ibu itu tidak peduli, mereka terus saja mengerjakan itu ya, mengerjakan itu. Ketika hujan mulai turun, ada kubangan yang sudah terbentuk dan mulai terisi air dan ternyata bisa dimanfaatkan gitu ya. Mulai bisa dimanfaatkan oleh penduduk desa itu, barulah para laki-laki ini sadar dan memperbaiki kubangan yang sudah cukup dalam tadi, diperbaiki, disempurnakan oleh para laki-laki itu. Tetapi perjuangan ibu-ibu ketika diledek para laki-laki, dia tetap menyanyi, tetap bergembira, tetap menggali tanah. Ini adalah satu cerita yang bagaimana perempuan berperan menghadapi lingkungan seperti itu karena dia harus bertanggung jawab mendapat air untuk keluarganya, begitu. Dia melakukan kegiatan yang luar biasa menurut saya gitu. Ada satu lagi cerita masih di India gitu ya. Mereka ada di suatu kota gitu ya, di kota namanya Reni bagian utara India. Ada perempuan yang satu perempuan itu menghentikan penebangan hutan. Caranya adalah para perempuan itu memeluk erat pohon-pohon itu agar tidak ditebang oleh mesin gitu. Pohon-pohon yang dipeluk oleh para perempuan ini disebut dengan gerakan Chipko ya, dalam bahasa India yang berarti memeluk itu. Nah, gerakan ini berhasil menyelamatkan 12.000 km persegi areal hutan yang tidak jadi ditebang begitu. Nah, jadi dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu senjata, tidak perlu kekerasan sebetulnya, ini yang perlu kita lihat ya, bagaimana perempuan berjuang, tidak perlu kekerasan, tidak perlu senjata, tapi berhasil melakukan itu, gitu, berhasil melakukan itu. Nah, nanti di Indonesia kita akan bicara ya, Nah, oke. Nah, selain basis ekologis yang kuat dari gerakan Chipko yang memeluk pohon tadi, gitu, perspektif perempuan itu memang Chipko ini punya perspektif perempuan yang tangguh gitu ya. Gerakan Chipko terdiri dari para perempuan dari organisasi akar rumput yang sangat sadar akan keterkaitan isu perempuan dengan lingkungan, dan itu akar rumput ya, bukan orang-orang terdidik gitu ya. Artinya ada perempuan-perempuan di bawah yang petani biasanya gitu. Dalam hal kasus penebangan hutan tersebut, para anggota gerakan Chipko ini menilai
kepentingan perempuan telah dikorbankan demi kepentingan bisnis, ya, dirambah hutannya untuk industri, untuk keperluan-keperluan pabrik kertas, untuk keperluan-keperluan penebangan kayu, pembangunan dan sebagainya. Nah, perempuan di India seperti perempuan dunia ketiga pada umumnya, hutan memberikan makna dalam kehidupan sebagai kayu bakar, ya. Kita kan kalau di kota memang pakai gas, pakai kompor listrik, tapi kalau kita lihat masyarakat kita di pedesaan juga masih ada yang memasak dengan tungku, yang memasak dengan kayu bakar, itu masih ada gitu ya. Nah, demikian pula perempuan yang di India ini, ya, hutan itu sebagai pembuat peralatan rumah tangga, membuat kayu bakar, alat-alat rumah tangga dibuat dari ranting-ranting, dia hanya mengambil ranting-rantingnya, bahkan ada satu pohon yang memang harus ditebang rantingnya, kalau enggak dia enggak bisa tumbuh lurus. Nah, ini sebetulnya perempuan punya itu kearifan lokal seperti itu gitu. Nah, kemudian hutan itu dianggap melindungi kebutuhan akan air, ya, ranting pohon sebagai kayu bakar, pembuatan peralatan rumah tangga. Nah, ini perempuan-perempuan di sana itu terpaksa harus melakukan cipko tadi untuk memenuhi semua kebutuhan itu gitu. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri juga perjuangannya banyak, ya, coraknya beragam. Mereka tidak hanya melakukan protes atas ketetapan pembangunan yang merugikan perempuan, mereka juga mengungkapkan pengalaman sekaligus kritik secara mendalam tentang kondisi masyarakat lokal, pengelolaan sumber alam yang tidak ramah pada manusia dan perempuan itu juga sudah disuarakan gitu, ya. Banyak peran perempuan secara perorangan menyelamatkan lingkungan, misalnya dapat hadiah Kalpataru, dan kebanyakan perempuan, ya, dapat hadiah Kalpataru, ada penghargaan lingkungan hidup, itu lebih banyak perempuan yang menerima itu gitu. Dan itu untuk menyebut beberapa contoh saja, ya, untuk menyebut beberapa contoh saja. Misalnya di Papua gitu, ya, ada seorang perempuan yang bernama Yosepa Alomang, begitu, koordinator Lembaga Hak Asasi Manusia AMUME pada tahun 1992 dia pernah menggerakkan ratusan kaum AMUME untuk membuat tungku api besar-besaran di Bandara Timika yang membuat penerbangan berhenti total. Aksi para perempuan ini merupakan bentuk protes atas perampasan tanah dan kebun sayur milik masyarakat Timika oleh PT Freeport yang untuk membangun gedung, hotel, dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat di Timika itu kan memang ada seperti negara di dalam negara. Di Kuala Kencana itu memang fasilitasnya sangat mewah dan modern gitu. Nah, waktu itu juga dia melakukan protes dengan cara seperti itu. Meskipun akhirnya dia ditangkap oleh aparat gitu, tapi dia berhasil membuka mata dunia gitu bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, kemudian di Jambi yang masih ingat ketika Butet Caur Marlina ini dulu sangat terkenal, ya, sangat terkenal, dia dari warung informasi konservasi LSM-nya namanya, dia mengajari suku anak dalam, ya, suku Rimba di Jambi sana, manusia Rimba di Jambi, suku Kubu. Kenapa? Karena di Jambi itu, di manusia rimba suku anak dalam itu tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung, sehingga ketika hutannya dibeli oleh swasta atau pemerintah dengan harga yang sangat rendah, mereka tidak tahu begitu. Nah, pengelolaan hutan di daerah itu kebijakannya pada masa Orde Baru itu diserahkan kepada swasta untuk buat HPH. Nah, karena suku Kubu ini nggak ngerti baca tulis hitung, maka dia nggak bisa menghitung, ya, ketika lahannya dibeli, ya nggak bisa menghitung, ketika nggak ngerti apa-apa begitu, sehingga dia makin terpinggirkan, dan makin terjepit karena industri. Inilah yang mendorong teman-teman LSM Warsi untuk melakukan memintarkan mereka gitu, Sebetulnya suku anak Kubu itu tidak membutuhkan apa-apa, katanya Butet, ya. Mereka hanya butuh hutan untuk hutan mereka tetap dijaga. Sebetulnya itu yang dibutuhkan. Tapi karena memang dia kalah dengan kebijakan pemerintah, kalah dengan mesin-mesin berat gitu, ya. Dan akhirnya si Butet itu tinggal di sana mengajarkan Calisto agar suku anak Kubu ini tahu membaca, menulis, dan berhitung untuk mempertahankan hutannya. Nah, menyebut beberapa di masa lalu, banyak sekali perjuangan penyelamatan itu yang dulu terkenal juga Emi Hafid ini di tataran atas, ya. Di tataran atas kita sudah bergerak ke kota begitu. Dia punya sebagai
anggota eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, gencar dia memprotes masyarakat pemerintah Orde Baru dengan kebijakan-kebijakannya yang memang membuka industri besar-besaran di hutan gitu ya, dan dia mendapat cemoohan gitu dan dianggap apolitis gitu. Dia dicemooh, dan saya ingat betul bagaimana perjuangan si Emi Hafid ini. Dia dianggap apolitis gitu ya. Dia dikritik, katanya manusia itu masih banyak persoalannya, kenapa sih ngurusi hutan dan tumbuhan gitu. Nah, ini satu kritik yang waktu itu belum menyadarkan banyak orang gitu ya, apa sih kaitannya, apa sih pentingnya tumbuhan dan hutan gitu, sampai dibela seperti itu gitu. Katanya masalah manusia saja masih banyak kok, kenapa sih kita membela hutan, membela tumbuhan, membela hewan. Nah, ini yang dikritikkan oleh orang-orang kepada Walhi ya waktu itu gitu. Tapi si Emi Hafid dan kawan-kawannya ini jalan terus gitu. Nah, masih banyak lagi yang dilakukan sekarang ini, banyak pejuang perempuan ya, banyak pejuang perempuan, terutama perempuan pedesaan, biasanya perempuan nelayan menyelamatkan mangrove misalnya ya, melestarikan hutan mangrove, membuat tabulapor di RT RW, sampai ada RT RW itu menjadi RT RW yang sangat hijau, yang menjadi percontohan. Ini kan dilakukan semua oleh ibu-ibu, membuat lingkungan ramah anak, membuat arena bermain untuk anak di RT RW, UMKM perempuan membuat produk ramah lingkungan ya, meskipun jadinya lebih mahal begitu, tetapi itu dilakukan oleh ibu-ibu kita. Bagaimana mengumpulkan sampah, ada bank sampah ya, gencar di Desa Wisma saya itu, ayo ibu-ibu setor sampahnya itu. Tapi karena saya males setor, karena sampah kok harus dikumpulkan setor, saya diambilin oleh tukang sampah, saya didenda tiap bulan. Saya didenda karena tidak mengumpulkan sampah gitu. Nah, ini apa? Saya lihat sebagai bentuk kepedulian para ibu-ibu itu terhadap lingkungan gitu. Jadi sampahnya tidak hanya plastik, bisa kertas, bisa plastik, bisa barang apapun, bisa limbah minyak goreng. Nah, ini limbah minyak goreng itu kalau nggak ditampung kan dibuang di tanah di mana-mana gitu. Nah, ini sekarang mulai ditampung oleh ibu-ibu RT RW kita itu gitu. Nah, ini salah satu contoh sebetulnya di mana gerakan perempuan itu juga menjadi hal yang sangat penting gitu. Dengan adanya dana desa yang besar saat ini, seharusnya lingkungan hidup dapat perhatian gitu ya. Sayangnya pengelolaan dana desa ini jarang melibatkan perempuan sebagai pengambil kebijakan. Teman-teman bisa melakukan ide penelitian ini ya, bagaimana peran dana desa terhadap pengelolaan lingkungan, bagaimana peran perempuan terhadap pengelolaan dana desa dan lingkungan hidup, itu bisa menjadi banyak ide penelitian yang bisa teman-teman, baik dosen maupun mahasiswa, meneliti hal itu gitu. Nah, ini ide-ide yang bisa diteliti. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang ekofeminisme gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang ekofeminisme, sebetulnya secara singkat ekofeminisme itu apa sih gitu. Ekofeminisme itu perempuan itu dianalogikan, dihubungkan dengan, diperlakukan seperti alam gitu ya. Dianalogikan seperti alam. Perempuan itu Sri Gunung, perempuan itu Ibu Pertiwi, Dewi Sri, Nyai Roro Kidul, bahkan tubuh perempuan itu dicondro itu di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Disamakan ya, dipersonifikasikan gitu ya. Tubuh perempuan itu dipersonifikasikan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam gitu. Misalnya giginya bak biji mentimun gitu. Jadi kalau ada perempuan yang giginya nggak rapi, nggak sama seperti itu, dianggap nggak cantik gitu. Nah, ini apa? Ini semacam analogi tentang ekofeminisme, perempuan selalu dialamkan gitu ya. Perempuan itu selalu dialamkan. Nah, pembebasan perempuan mestinya harus seiring dengan pembebasan alam gitu. Jadi kalau misalnya alam itu dieksploitasi, perempuan kan juga sering diberitakan eksploitasi kan gitu. Alam itu dirambah, alam itu dijajah, alam itu diperkosa. Nah, sama ini perempuan juga disamakan begitu gitu. Perempuan itu dijajah, perempuan itu diperkosa, perempuan itu dieksploitasi gitu. Nah, hal-hal beginilah sebetulnya yang oleh orang-orang yang bergerak di bidang, yang terutama kaum feminis itu ya, kaum feminis itu menentang betul itu. Mbok jangan digitukan itu, jangan dialamkan perempuan itu gitu, sehingga dikotomi bahwa alam itu dieksploitasi, alam itu dirambah, alam itu diperkosa, alam itu dijajah. Kalau itu dihilangkan ya perempuan juga harus jangan digitukan gitu. Nah, inilah sebetulnya logika berpikirnya mereka ketika kita berbicara tentang ekofeminisme gitu. Nah,
tentu setiap makhluk hidup itu saling berhubungan, saling tergantung, pasti ya, satu kesatuan, dan meskipun kita berdampingan dengan perbedaan-perbedaan, tapi kita tetap masih bisa hidup berdampingan, sebetulnya seperti itu. Nah, perempuan itu karena tadi diidentikan dengan alam, dikuasai oleh manusia, gitu. Demikian pula alam itu dikuasai oleh manusia, maka ya perempuan itu diidentikan alam, ya maka dikuasai oleh manusia, gitu. Nah, inilah akar-akar pikiran, akar-akar persoalan yang muncul, yang ini menghegemoni masyarakat berabad-abad, gitu ya. Sehingga analogi itu gimana ya, alam itu benda, barang, lahan yang dikuasai, dieksplorasi, bahkan dieksploitasi, gitu. Demikian pula ini tadi perempuan tadi, gitu, dikuasai, dieksplorasi, diperkosa, dijajah, dirambah, begitu. Nah, sehingga ini menjadi semacam apa ya, semacam analogi, gitu, analogi yang sudah berabad-abad, sehingga kadang-kadang kalau terjadi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, yang disalahkan masih perempuan. Ini akar persoalannya menurut feminisme, ekofeminisme di situ, gitu. Mungkin teman-teman terkaget-kaget ya dengan, tapi kalau yang sudah pernah kuliah tentang feminisme ya, mungkin ini menjadi hal yang biasa, karena feminisme itu kan sebuah aliran ya, sebuah ajaran yang siapa saja boleh membaca, siapa saja boleh mempelajari. Soal kemudian dia menjadi seorang feminis atau tidak itu pilihan, gitu ya. Jadi tidak mesti bahwa kita baca buku tentang feminisme terus jadi seorang feminis, belum tentu, gitu. Nah, karena feminisme itu paham aliran yang boleh dibaca oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Soal kemudian yang membaca itu menjadi seorang feminis atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Nah, oke. Nah, karena ini yang lucunya, gitu, yang lucunya adalah satu sisi perempuan itu seperti dialamkan, dia seperti dianalogikan dengan alam. Di sisi yang lain, perempuan itu selalu terkait erat dengan lingkungan alam dan pengelolaannya, gitu. Jadi dia tinggal di alam, mengelola dan sebagainya, selalu terkait erat di sana. Nah, perempuan selalu bergaul akrab dengan produk-produk yang berdampak limbah dan pencemaran lingkungan. Misalnya limbah rumah tangga, dampak pemakaian kosmetik, ayo gimana ayo ya, kalau yang kita pakai kosmetik yang sudah kedaluarsa, yang sisa, yang sebagainya, itu kita membuangnya di mana ya? Kita mungkin nggak pernah berpikir, gitu. Limbahnya bagaimana, pemakaian obat kimiawi, baik makanan maupun kesehatan, pemakaian obat-obat diet, pemakaian produk fashion, aksesoris, termasuk suplemen untuk body language, pembentukan tubuh langsing, obat-obatan diet. Ini apa? Sampah-sampah itu, sampah-sampah bekas itunya nggak pernah kepikir oleh kita mau ditaruh di mana, gitu. Nah, ekologi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, membangkitkan antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan ini secara interdisipliner. Artinya sebetulnya bahwa antara manusia, alam, lingkungan, baik sosial, alam itu adalah satu kesatuan ya, yang interdisiplin, gitu. Nah, gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat. Keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia, prakteknya yang tidak berdasarkan model-model yang patriarkis dan dominasi-dominasi. Jadi gini, orang-orang feminis yang beraliran feminis pengennya adalah, gitu, dan orang-orang yang mempelajari tentang isu lingkungan pengennya tidak ada dikotomis, tidak ada dominasi antara laki-laki perempuan, tidak ada dominasi manusia terhadap alam, gitu ya. Jadi tidak ada dominasi manusia mendominasi alam, tidak begitu, gitu. Tapi bagaimana hidup saling berdampingan, saling membutuhkan, saling menjaga, gitu. Nah, kalau manusia membutuhkan alam ya harus dijaga, gitu. Itu sebetulnya sih yang disuarakan oleh gerakan-gerakan ekofeminisme, gitu. Nah, ada kaitan yang sangat erat antara dominasi, kenapa? Karena ada kaitannya, gitu, antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam, seperti yang saya ceritakan tadi, gitu. Kehancuran ekologi saat ini akibat pandangan dan praktek yang androsentris, yang laki-laki banget, gitu, yang male bias, gitu ya. Jadi yang sangat laki-laki. Kaitan antara feminisme dan lingkungan hidup itu adalah secara historis kausal tadi yang sudah saya ceritakan tadi, gitu. Kaum feminisme ekologis ya yang bergerak di bidang lingkungan pengennya ya
ya jangan ada dikotomi mikir bahwa manusia itu menguasai alam, jangan begitu gitu. Karena perempuan dialamkan, jadi perempuan juga dikuasai. Nah, ini analoginya ke sana gitu. Nah, mereka sebetulnya nggak ingin seperti itu gitu. Nah, teori-teori feminis mengenai lingkungan dan perilaku memberikan bukti kuat mengenai biaya yang dibebankan kepada perempuan yang tinggal di lingkungan, terutama di kota-kota yang tidak siap mengakomodasi ya, tidak siap mengakomodasi partisipasi perempuan, angkatan kerja. Jadi perempuan itu pergi ke kota sebagai kaum urban, mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka tinggal di lingkungan kumuh, mereka tinggal di tempat seadanya, tetapi dia harus menyediakan makan untuk keluarganya, mencari air untuk keluarganya, membuat sanitasi untuk keluarganya. Ini adalah beban yang sangat berat bagi perempuan gitu. Nah, tidak adil bagi perempuan gitu ketika laki-lakinya cari uang, pergi keluar dari tempat itu, entah apapun gitu ya. Kalau kita lihat di TV misalnya ada manusia gerobak, ada manusia yang tinggal di yang tinggal di gerobak, ada manusia yang tinggal di warung-warung kecil. Itu laki-lakinya enggak peduli bagaimana anaknya harus sekolah, ibunya yang harus membawa anaknya mandi, ibunya yang harus menyiapkan anaknya untuk pergi sekolah ya. Yang laki-lakinya langsung cari nafkah gitu. Nah, tapi perempuan yang tinggal di gerobak tadi berpikir, saya harus cari air, saya harus memandikan anak saya harus membuat anak saya bisa pergi sekolah, harus rapi. Nah, kadang di TV kita lihat mereka mandi di musola, mereka mandi di mana kan begitu. Nah, ini kan perempuan yang berpikir gitu. Nah, ada ketidakadilan di situ ya, yang sama ketika ketidakadilan manusia dilakukan terhadap alam gitu. Nah, inilah sebetulnya kaitan antara ekofeminisme dan bagaimana peran perempuan dalam penyelamatan alam. Perempuan karena selalu dialamkan atau difemininkan gitu. Implikasinya adalah perempuan itu secara tidak bersama-sama gitu ya, secara karakteristik disamakan dengan alam gitu. Maka ia bersifat sebagai perawat, penjaga, dan pelestari alam. Ini amat berbahaya ini tadi yang saya katakan ya. Yang saya katakan di satu sisi kita dieksploitasi, satu sisi kita harus merawat dan menjaga alam. Ini adalah pandangan amat berbahaya yang bermain antara menyanjung dan menindas perempuan itu ya. Jadi ini bahasanya yang ekstrim seperti itu gitu. Ini amat berbahaya ketika kita bermain yang di satu sisi menyanjung, di satu sisi menindas dan nggak sadar gitu. Perempuan dibegitukan nggak sadar gitu. Satu sisi dia dibebani harus menyelenggarakan semuanya, harus merawat alam, harus menjaga alam, mencari air, mencari kehidupan di alam. Tapi di sisi lain dia ditindas gitu. Nah, ini satu permainan kata yang sangat bahaya sebetulnya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ekofeminisme tidak ingin mengembalikan perempuan pada argumentasi mitos tadi ya, mitos stereotip, domestifikasi. Tidak seperti itu gitu, tapi ingin melihat bahwa kesadaran feminis ini melihat adanya relasi yang harus imbang. Relasi yang harus imbang di dalam masyarakat, demikian pula relasi di dalam wacana lingkungan. Ekofeminisme juga sangat menekankan perlunya mengakhiri permainan kekuatan dan mulai berbagi serta membangun solidaritas penghuni oikos, penghuni alam, penghuni rumah kita alam gitu ya. Oikos itu bahasa Yunani yang artinya rumah gitu. Nah, sehingga setiap penghuni dapat tinggal dengan aman, dapat berdamai bersama-sama, tidak saling mengeksploitasi. Semangat untuk berbagi sungguh menjadi dasar pada bertahan hidup. Manusia untuk bertahan hidup itu perlu berbagi, cinta kasih, keadilan gitu ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan suatu gaya hidup yang eco-friendly dan woman-friendly gitu, ini sangat-sangat diperlukan begitu. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang ekofeminisme terlalu banyak yang harus kita bahas. Kita akhiri sampai di situ ekofeminisme. Kita berbicara tentang Sustainable Development Goals. Peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Sekarang ini, pada saat ini ya, SDGs Agenda sampai 2030 itu adalah satu slogan yang sangat terkenal, No One Left Behind. Ini dasarnya apa? Bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan itu secara universal
SDGs itu menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs itu berprinsip universal, integrasi dan inklusif, tidak meyakinkan semua pihak, meyakinkan semua negara bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal, gitu ya, no one left behind, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini dipastikan ketika di 2030 ini sudah harus smooth, sudah harus running well, sudah harus bisa berjalan, gitu. Nah, oke. Indikator SDGs ini ada 17 yang bisa kita lihat, yang highlight kuning inilah yang terkait dengan lingkungan, gitu ya. Indikator SDGs itu bagaimana kita menghilangkan kemiskinan, ya, dunia tanpa kemiskinan, dunia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, struktur, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi produksi yang berkelanjutan, penanganan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, gitu. Nah, ini sebetulnya semuanya sudah tertuang dalam dokumen SDGs yang demikian tebal, gitu ya. Nah, yang akan menjadi cerita kita sedikit di kulit-kulitnya saja adalah tentang yang highlight kuning ini saja. Yang lainnya kita tidak akan bercerita di situ. Nah, apa pentingnya SDGs? Sorry, ada salah ketik di sini ya. Apa pentingnya SDGs? Ya, SDGs ini adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang mempunyai makna yang sangat penting. Kenapa? Gitu. Karena yang pertama, setelah diadopsi oleh seluruh dunia, gitu, seluruh negara di dunia akan menjadi acuan, baik global maupun nasional, sehingga pembangunan itu menjadi lebih fokus. Dari 17 indikator tadi, gitu, fokus ke 17 itu, gitu. Nah, setiap negara harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang 17 tadi, gitu, ke dalam agenda pembangunan nasionalnya itu. Kemudian memperhatikan mobilisasi sumber-sumber daya baik lokal maupun nasional. Nah, di mana peran perempuan? Apa manfaat SDGs bagi perempuan? Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai alat tagih, ya, sebagai halo-halo lah kepada pemerintah, gitu ya, sebagai alat untuk menagih kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan tentang kesetaraan gender, ya, di nomor 5 tadi, ya, memperkuat pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Nah, ini kita punya pegangan itu, gitu, punya pegangan indikator SDGs. Jadi kalau kita ngomong masalah gender itu aturannya udah banyak banget, semuanya sudah ada, dan kita punya alat tagih tadi kepada pemerintah bahwa kita menyetujui loh agenda SDGs itu, gitu. Nah, kita punya alat untuk menagih itu kepada pemerintah. Nah, di mana posisi perempuan dalam tujuan SDGs ini? Tujuan yang kelima tadi itu adalah tentang kesetaraan gender untuk memberdayakan semua perempuan dan anak. Ada 9 target, saya tidak akan uraikan semuanya, tapi teman-teman nanti bisa download di Google, sudah banyak ini tentang SDGs, ya. Ada 9 target, dan tujuan kelima ini sebagai syarat utama tercapainya tujuan yang kesetaraan gender tadi. Nah, ada bagaimana pendidikan untuk perempuan, ada perempuan mengevaluasi pembangunan dan sebagainya. Dari 17 tujuan tadi, ada 165 target dalam SDGs, 16 tujuan dan 91 target itu terkait dengan kesetaraan gender. Jadi, sebetulnya tidak hanya 1 atau 2 saja, tetapi kita punya 16 tujuan, 91 target, yang itu terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan, dan anak perempuan. Kalau dari segi aturannya sih sudah bagus, gitu ya. Dari segi aturannya sudah bagus, sudah oke, sudah indah, gitu. Naskahnya sudah indah, gitu. Hanya sekarang implementasinya, ya, implementasinya itu masih belum seindah aturannya, gitu ya. Kenapa? Nah, itu tadi karena pandangan-pandangan yang masih masih hierarkis, ya, masih domestifikasi, masih dominasi laki-laki perempuan. Nah, ini
yang menyebabkan aturan-aturan yang bagus ini, yang ini disepakati sebetulnya oleh negara-negara di dunia, yang itu kita tinggal lihat nanti di 2030 pelan-pelan sudah akan mudah-mudahan tercapai begitu. Nah, perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan tadi dalam agenda di 2030 dalam pembangunan berkelanjutan tadi. Nah, indikator SDGs misalnya tadi yang ke-6 ya, air bersih dan sanitasi layak. Ini sedikit saja kita contohkan di sini. Ini apa ya? Intinya itu sebetulnya mencapai keadilan semuanya gitu. Yang harus berurusan dengan air bersih, sanitasi layak ya sebetulnya jangan hanya perempuan gitu. Kalau memang terpaksa perempuan ya jangan sulit-sulit gitu, dimudahkan gitu. Nah, tapi kan persoalannya di Indonesia di perkotaan PDAM baru masuk pada tahun 1997 ya, 1997. Sebelumnya kehidupan masyarakat kita tidak ada PDAM sebelum tahun 97 gitu. Nah, sekarang mungkin di pedesaan juga belum ada PDAM, tetapi secara swadaya dengan apalagi dengan adanya dana desa itu bisa menyediakan membuat sumur artetis, kemudian dibagi di kampung, di RT RW itu semuanya sudah ada gitu. Tapi zaman-zaman dulu mungkin nggak seperti itu, dan sekarang juga mungkin masih ada yang di pegunungan-pegunungan gitu ya, yang masih susah air, masih mengandalkan alam gitu. Mereka masih harus menyediakan air, jalan berkilo-kilometer, masih ada yang seperti itu gitu. Nah, kemudian juga perempuan itu memastikan punya sanitasi yang layak, perempuan itu memastikan air untuk semua orang gitu. Kadang-kadang perempuan rela mengalah demi anggota rumah tangganya sudah tercapai semua, kebersihannya itu udah biasa dilakukan oleh perempuan gitu ya. Nah, ketika saya turun dari mana sih Nepal Van Java itu Nepal Van Java itu ada di gunung mana ya? Sumbing ya, di Gunung Sumbing. Ketika saya turun dari sana, saya melihat banyak perempuan menggendong kayu bakar, jalan kaki berkilo-kilometer, masih ketemu gitu ya, masih ketemu yang seperti itu. Dengan beban yang sangat, saya sampai heran ya, dengan beban yang sangat berat mereka jalan seperti itu. Ini di tahun 2022 loh ya. Nah, sementara laki-lakinya naik mobil, naik motor, bisa seperti itu gitu. Nah, ini apa satu pemandangan yang memang masih ada gitu. Nah, apalagi zaman dulu gitu. Nah, demikian pula indikator yang lainnya seperti energi bersih dan terbarukan misalnya. Seberapa peduli sih negara terhadap perempuan pedesaan yang memasak masih menggunakan tungku, masih menggunakan kayu bakar, bahkan ada yang menggunakan batu bara gitu ya. Sebuah studi di Nepal, memang ini di Nepal studinya, tetapi analoginya dengan dunia ketiga gitu ya. Perempuan yang memasak dengan kayu, minyak tanah, batu bara, di dalam ruangan yang sempit dan tidak mempunyai ventilasi yang cukup, mengakibatkan risiko kesehatan yang berbahaya. Penyakit yang diidap adalah bronkitis akut yang sama risikonya dengan laki-laki perokok berat. Gitu. Nah, ini mungkin nggak disadari ya. Kita masih melihat banyak tungku di desa-desa, mereka sih biasa saja gitu. Mereka menganggap ya itu pekerjaannya gitu, tapi ternyata setelah dicek itu tidak hanya bronkitis, bahkan penyebab kanker payudara yang ini juga banyak terjadi di Indonesia gitu, dipicu oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, baik. Terakhir, kita akan bercerita tentang peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan sosial dan di era milenial, lingkungan sosial dan lingkungan alam. Ini anak-anak generasi Z ini, generasi zaman now gitu ya. Ketika kita berbicara tentang lingkungan sosial itu terkait dengan interaksi antar manusia misalnya ya, terkait dengan struktur dalam masyarakat. Interaksi itu ya ada konflik, ada peran, ada status ya, ada mediasi, ada integrasi, ada konsensus itu. Nah, kemudian terkait dengan struktur itu ya ada lembaga, ada kelompok sosial, ya, ada dinamika dalam masyarakat di situ. Nah, lingkungan budaya itu terkait dengan wujud dan sistem budaya, terkait dengan manusia dan prosesnya di mana dia tinggal dalam wujud dan sistem budaya itu. Kemudian lingkungan alam tadi sudah banyak kita bicarakan tentang ekologi dan ekosistem. Lingkungan sosial dan budaya. Bagaimana kita mengelolanya di era yang sekarang ini? Kita hidup dalam situasi seperti ini, masyarakat yang sangat dinamis gitu ya. Masyarakat itu sangat dinamis, karena dinamis maka dia selalu berinteraksi. Karena dia selalu berinteraksi maka rawan konflik, kan begitu.
Jadi interaksi ini rawan terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, maka akan ada kesepakatan konsensus-konsensus, kemudian terjadi integrasi, baik-baik lagi, setelah baik-baik lagi dia berinteraksi lagi. Berinteraksi lagi pasti ada konflik lagi, meskipun dalam bentuk yang berbeda gitu. Inilah lingkungan sosial kita. Kita tinggal di dalam masyarakat yang sangat dinamis. Nah, karena tinggal di dalam masyarakat yang sangat dinamis, kita harus siap ya. Kita harus siap menghadapi putaran roda seperti ini. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana nih menghadapi ada interaksi, konflik, konsensus, integrasi, dan ini terus gitu. Karena sesederhana apapun masyarakat pasti akan mengalami itu. Inilah diperlukan diperlukan kematangan berpikir, diperlukan kematangan emosi untuk kita menghadapi itu semuanya. Nah, contohnya pergeseran ya, pergeseran peran perempuan dan perubahan sosial. Perempuan yang sekarang ini, Anda itu adalah digital native gitu ya, digital native yang tidak bisa lepas dari perubahan yang terjadi. Smartphone itu menjadi teman yang setia gitu ya. Ketergantungan terhadap smartphone itu tinggi, ketergantungan terhadap alat-alat wifi, alat-alat internet, alat-alat yang terkoneksi dengan internet itu sangat tinggi. Bahkan kalau smartphone nggak di dekat kita, kita bingung, lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan telepon gitu ya. Kemudian revolusi teknologi informasi, komunikasi mengubah peradaban, cara berpikir, cara perilaku, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Peradaban manusia berubah menuju tatanan baru sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pergaulan perempuan melompat dari batas wilayah yang selama ini dikungkung karena konstruksi sosial. Perempuan itu nggak berani keluar rumah, perempuan itu takut pergi jauh, sekarang nggak ada lagi gitu ya. Kita bisa berhubungan internet lewat media sosial dengan orang di seluruh dunia. Kita bisa berteman dengan siapa saja, melompat pada dunia nyata ke dunia maya gitu. Nah, ini yang tanpa sekat, tanpa batas ini tentu membawa dampak ya pada kehidupan perempuan itu. Membuat pola hidupnya berubah, pola pergaulannya berubah, tingkah lakunya berubah ya. Ini membuat perempuan punya macam-macam ya, bisa eksis di media sosial, baik negatif maupun positif tentu saja ini. Ini semua dampak negatifnya juga ada, tidak hanya dampak positifnya gitu ya. Nah, perubahan struktur dan sistem relasi dalam kehidupan sosial juga mengalami dinamika. Selama ini konstruksi peran ideal laki-laki itu sangat dikotomis, selalu dikonstruksikan laki-laki di publik, perempuan di domestik, itu selalu dikotomi seperti itu. Sekarang nggak ada lagi itu seperti itu. Anak-anak zaman now dengan kemudahan ini, perempuan zaman saya dulu, zaman baby boomers, menjadi pendekar pencak silat 100 jurus setiap pagi ya. Matahari belum terbit, mata kita udah terbit duluan gitu. Tapi sekarang enggak. Zaman digital native ini nggak mau masak, ya tinggal go food. Nggak mau bersih-bersih, tinggal go clean. Nggak mau belanja ke pasar, tinggal go mart gitu ya. Nggak mau cuci, setrika, tinggal laundry gitu. Nah, inilah yang menjadi lingkungan-lingkungan sosial seperti ini yang harus kita sikapi bersama. Bagaimana perempuan menyikapi semua itu ya. Jadi ini kita hidup dalam situasi yang seperti itu. Perempuan tidak hanya memanfaatkan itu, tetapi juga mulai eksis di dalam dunia ekonomi ya. Mulai eksis di dunia ekonomi, perempuan mulai membuka usaha secara online, punya link-link yang dia selalu siap sedia di situ. Dia bisa berjualan apa saja secara online. Mohon maaf saya bilang apa saja karena ada yang negatif juga yang dijual secara online gitu kan. Nah, jadi tidak hanya untuk semuanya untuk kebutuhan ekonomi gitu ya. Untuk membuat uang menjadi, kalau saya baca di media sosial itu luar biasa itu ya. Bagaimana menjual foto yang seksi, menjual ini, dapat uang. Itulah dunia kita sekarang gitu. Nah, kita sekarang harus punya kebijakan di situ, harus punya kematangan berpikir di situ, harus jangan berpikir hedonisme, harus jangan berpikir materialisme gitu. Artinya kita memang mengetahui itu, tapi kembali lagi kita punya pandangan, punya pedoman yang itu teman-teman harus pegang semuanya. Sebetulnya sudah diramal ya sama Davidson dan Cooper itu. Dia bilang katanya terjadi penurunan jumlah laki-laki pada sektor pekerjaan formal. Berbagai pekerjaan sektor formal mulai dimasuki oleh kaum perempuan. Meskipun tidak dipungkiri perempuan tidak jadi pemimpin, tetapi di sana
mulai ada menghilangkan pandangan-pandangan misoginis gitu ya. Perempuan masuk kepada dunia pekerjaan meskipun nggak jadi pemimpin. Kenapa? Karena masih ada pandangan misoginis, itu masih ada gitu. Tapi mereka sudah mulai merambah ke dunia itu. Kenapa gitu? Menurut Koper ini dia bilang penggunaan teknologi informasi itu membuka peluang pekerjaan bagi perempuan untuk terlibat pada pekerjaan berbasis teknologi informasi yang pemanfaat teknologi itu membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ketelitian, membutuhkan ketekunan, membutuhkan karakter, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kelemah lembutan, dan karakter itu diasosiasikan milik perempuan gitu. Nah, laki-laki siap-siap ini, laki-laki siap-siap untuk nanti akan digantikan oleh kaum perempuan ya, karena pemilik modal pasti lebih memilih yang memperlakukan alat-alat teknologi itu dengan lembut gitu. Nah, ini semua diasosiasikan milik perempuan. Sebetulnya sudah lama diramal ini dan sekarang terjadi gitu ya. Dan sekarang terjadi. Nah, terbuka peluang-peluang banyak meskipun yang pemilik startup itu rata-rata laki-laki, tapi yang banyak berjualan di startup itu rata-rata perempuan gitu ya. Dan ini membuat perempuan eksis ya. Tidak hanya perempuan dewasa, mahasiswa juga banyak yang sudah eksis di situ gitu ya, sehingga stereotip ideologi familialisme yang dulunya sempat hilang gitu. Ideologi familialisme itu adalah perempuan selalu siap sedia, di mana dia dibutuhkan ready for use gitu. Nah, yang dulu sempat hilang ketika dia harus menjadi Wonder Woman pergi keluar rumah untuk bekerja, sekarang kembali lagi. Dia bisa berdagang dari rumah, dia bisa jualan online dari rumah, dia bisa sambil membersihkan rumah, dia sambil mengasuh anaknya. Sekarang kembali lagi nih ideologi familialisme gitu. Nah, inilah berputarnya zaman seperti itu. Nah, kemajuan teknologi membuka tadi peluang kerja ya, baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya ya. Kemandirian ekonomi perempuan mulai terlihat, apalagi di masa Covid. Nggak pernah terpikirkan bikin masakan kayak gitu ternyata laris ketika ditawarkan di grup WA misalnya ya. Nggak pernah terpikirkan. Ada saudara saya benar saudara dekat ya, dia kerja di kantor akhirnya keluar karena dia menjadi penjual makanan beku sekarang. Dan itu besar sekali ya, rumahnya penuh dengan freezer. Dia keluar dari kantor dan menjadi penjual makanan beku. Dan sekarang sudah punya pelanggan banyak banget. Karena apa ya? Orang-orang zaman milenial ya nggak mau lagi repot ya, dan makanan beku itu dikirim sehari sampai gitu. Kerjasama dengan Pixel, dengan macam-macam. Nah itu saya sampai heran itu. Dia sarjana hukum ya, keluar dari pekerjaannya dan menjadi penjual makanan beku. Ini adalah satu apa? Dan bukan sesuatu yang memalukan, ya, dia punya pekerja, dia bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Ini yang terjadi. Eksistensi perempuan justru di masa-masa pandemi ini banyak yang terdampak, juga banyak yang punya eksistensi dengan menjual berbagai macam produk yang nggak kepikiran dulunya bisa laku sekarang gitu. Nah, banyak hal terjadi, demikian pula dalam pengasuhan anak gitu ya. Pergeseran peran dalam pengasuhan anak juga banyak terjadi. Ini saya bercerita tentang lingkungan sosial budaya ya. Kalau lingkungan alam tadi sudah kita ceritakan di depan. Nah, oleh sebab itu sekarang dengan lingkungan sosial seperti ini kita bisa berharap seperti apa yang akan terjadi gitu ya. Dulu kita zaman saya dulu anak nangis ya kita gendong, kita timang-timang gitu. Sekarang anaknya nangis, ibunya ngajar online, dia kasih gadget anaknya gitu. Anaknya bermain sendiri, asik dengan gadgetnya, ibunya mengajar online gitu. Dan itu nggak bisa dihindari. Nah, gimana ini solusi-solusi seperti ini gitu ya. Nah, itu teman-teman cerita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali ya, ini satu gambar yang sangat bagus ya sebetulnya. Bagaimana ibu mengajarkan, bukan bapak ya ini ya, ibu mengajarkan kepada anak perempuannya. Sekali lagi gambar yang ada di tahun 22 ini pun masih sangat konstruksi gendernya masih sangat erat gitu. Bagaimana anak perempuan diajarkan untuk juga merawat kebun, merawat tanah, lingkungan gitu. Nah, perempuan ini apa ya di lingkungan era milenial ini sekaligus korban, sekaligus apa ya sebagai penikmat gitu, membanjirnya produk-produk kimia yang sekali lagi mohon maaf ya,
banyak, saya tidak menyebut merek ya, tapi banyak produk-produk kecantikan ya, untuk tidak menyebut merek apa sih ya, ada produk-produk kecantikan yang ditawarkan sekarang banyak banget ya, semuanya menawarkan glowing ya itu. Nah itu gimana kita menyikapi hal itu, bagaimana limbahnya ya atas nama kecantikan perempuan menjadi sasaran produk-produk itu, seberapa kita sadar itu, bagaimana kita membuang limbah kosmetik kita ini. Kita mungkin nggak kepikiran gitu, yang penting dibuang di tempat sampah selesai gitu ya. Nah, perempuan harus memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain perempuan banyak yang belum menyadari jika dia juga sebagai tempat sampah dari produk rumah tangga itu gitu. Jadi dia nggak sadar juga gitu. Makan makanan kaleng, minuman kemasan, plastik, makanan olahan, bagaimana mengelola sampahnya ini. Seberapa perempuan sadar akan bahaya bahan pengawet. Yang penting praktis, anaknya dikasih makanan pengawet, makanan beku, yang penting ibunya bisa bekerja, bisa ini. Nah, ini kita harus mulai berpikir bagaimana ke depannya gitu ya. Perempuan menjadi sasaran produk fashion, baju, aksesoris, tidak sadar kita menumpuk, terus bagaimana kita mengelolanya, bagaimana sampah fashion kita gitu ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau sampah fashion kita masih bagus-bagus, sebelum jelek gitu ya, kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi nanti kalau itu menumpuk juga, mereka akan buang di mana juga gitu. Nah, inilah apa ya, suatu sirkulasi yang perlu kita pikirkan. Nah, produk elektronik, generasi Z banyak menggunakan produk-produk elektronik, mulai alat komunikasi, peralatan elektronik lainnya. Bagaimana membuang limbahnya? Seberapa sadar kita terhadap bahaya radiasi sampah elektronik itu. Nah, ini perlu mulai kita pikirkan yuk, bagaimana kalau kita punya alat-alat elektronik rusak, gimana membuangnya dan sebagainya. Kira-kira itu teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih, mari kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada Profesor Tri Marhani yang menyampaikan materinya. Tentunya materi tadi akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak rekan-rekan mahasiswa sekalian. Untuk itu, bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat disertai dengan nama, NIM, dan juga asal prodinya. Baik, di sini sudah ada 3 orang Prof yang raise hand. Jauh maksudnya. Kepada Siti Hadijah, disilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih Alia atas kesempatannya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Yang saya lihat bahwa keberadaan dan peran perempuan di desa masih belum terrealisasikan seperti sekarang, yaitu agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana caranya para perempuan tersebut agar tetap berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut? Karena sebenarnya jika dilihat gender itu bukan masalah dari kota dan desa, karena gender itu permasalahan yang global. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana perempuan di luar kota atau di desa bisa terus berkarya walaupun terbentur oleh tradisi? Baik. Mau langsung dijawab dulu atau gimana, Mbak Alia? Boleh, Prof. Mau langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke. Mbak Siti ya tadi yang tanya ya? Baik. Gini, pertama-tama kita definisikan dulu perempuan berkarya itu yang seperti apa sih? Jangan pernah punya di kepala kita yang namanya perempuan berkarya itu harus keluar rumah. Hilangkan itu. Gitu. Ya kan? Perempuan berkarya tidak harus keluar rumah loh. Tadi sudah saya ceritakan kan? Kalau di desa-desa itu gitu ya, mereka bagaimana mengorganisir lingkungannya, mereka membuat apa? Katakanlah mengelola sampahnya dengan sehat, mereka mencari air dengan hebat, mereka menyediakan makanan untuk keluarganya dengan hebat. Itu karya.
gitu ya. Kita jangan pernah berpikir bahwa perempuan yang berkarya itu harus menghasilkan uang dan keluar rumah. Ini harus kita hindari pikiran seperti ini. Sekali lagi harus kita hindari. Bahkan saya pernah menulis, emansipasi itu bukan sama rata sama rasa. Emansipasi itu memberikan kepada perempuan pilihan untuk bekerja, untuk berpartisipasi, apa, mengapa, bagaimana pilihan dia tanpa dipaksa. Gitu. Jadi bukan berarti kalau ada perempuan yang tidak berkarya, bukan berarti kalau ada perempuan yang tidak keluar rumah, tidak menghasilkan uang, itu terus kemudian disebut tidak berkarya. Jangan. Mohon maaf, perempuan saudara-saudara kita perempuan yang di desa kan belum tentu semuanya pendidikannya tinggi ya. Belum tentu semuanya pendidikannya tinggi. Nah, kita kan nggak bisa maksa mereka harus bersaing dengan sarjana-sarjana untuk cari pekerjaan di luar. Nggak begitu kan? Maka apa sih yang bisa kita lihat di desa-desa itu? Kita lihat aja itu tadi yang saya ceritakan, dasawisma. Dasawisma itu, bagaimana ibu-ibu itu ternyata punya karya yang sangat bagus mengelola lingkungan. Saya kaitkan dengan lingkungan ya ini ya. Bagaimana mereka punya karya, membuat tabulabot, membuat lingkungan RT-nya menjadi hijau, membuat pengelolaan sampahnya menjadi bagus. Ini karya, gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa perempuan itu dianggap berkarya kalau dia bekerja menghasilkan uang dan keluar rumah. Hilangkan pikiran itu, gitu. Karena perempuan rumah tangga banyak yang berpendidikan rendah yang tidak bisa bekerja tidak bisa keluar rumah, tidak mempunyai uang gitu. Bahkan banyak ibu-ibu yang sekarang bekerja di rumah menghasilkan uang ya banyak juga sekarang itu, tidak harus keluar rumah. Begitu kira-kira Mbak Siti ya, itu tidak harus keluar rumah, tetapi dia bisa bekerja di rumah, di lingkungan, dengan mengelola lingkungan yang baik, dengan beride, nah itu sudah berkarya gitu. Begitu Mbak Siti, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi. Ya, Ibu sudah menjawab. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Silakan Mbak Alia. Baik, terima kasih kepada Siti Hadijah dan Bu Tri Marhani atas jawaban dari pertanyaannya. Kemudian di sini ada yang selanjutnya ada Anisha Rahmadani, kepadanya disilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu Prof, mengapa bumi diasosiasikan dengan kata Ibu Pertiwi? Kan pada dasarnya perempuan secara umum juga ikut berkontribusi terkait dengan lingkungan dan alam. Mengapa demikian disebut dengan kata Ibu Pertiwi? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Itu mitos sebetulnya ya, sebetulnya mitos gitu. Nah, mitos ini kebablasan menghegemoni kan begitu. Seolah-olah ibu itu kan yang mengandung, merawat, mengasuh gitu. Nah, bumi itu kan mengandung panas bumi. Bumi itu mengandung energi. Bumi itu mengandung kekayaan alam. Bumi itu mengandung mineral. Bumi itu mengandung macam-macam. Nah, karena bumi itu dianggap mengandung, berisi itu, maka dia diasosiasikan dengan ibu gitu. Ya, maka sebutannya menjadi Ibu Pertiwi, secara bahasa Sanskerta dianggap seperti itu gitu. Nah, tetapi kemudian karena dianggap seperti itu, maka ditarik keluar bahwa perempuan itu identik dengan alam, dia hanya bisa bekerja di alam, dia tidak bisa bekerja yang lain kecuali di belakang yang ngurusin bekerja berkait erat dengan alam. Begitu. Jadi sejarahnya memang mitosnya seperti itu gitu ya. Mitosnya bahwa bumi itu mengandung macam-macam. Yang mengandung itu ibu gitu. Nah, yang mengandung itu ibu maka dibilanglah bahwa bumi itu sebagai Ibu Pertiwi gitu. Karena juga bumi itu mengandung macam-macam. Sejarahnya sebetulnya seperti itu, sangat sederhana sebetulnya. Tapi dampaknya luar biasa gitu. Dampaknya luar biasa bagaimana dikotomi itu akhirnya membuat perempuan dialamkan. Gitu ya, Mbak Anissa ya. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Fairuz Kuamila. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Prof. Saya Fairuz.
Kan menurut penganut ekofeminisme garis keras, menjudge bahwa laki-laki itu paling banyak berperan merusak alam jika dikaitkan dengan karakter laki-laki yang maskulin dan budaya patriarki, sehingga membuat perempuan menjadi korban terbesar dalam kerusakan lingkungan. Tetapi perempuan juga dituntut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana pola pikir itu bisa ada? Mengapa perempuan bisa diposisikan menjadi korban sekaligus penanggung jawab secara bersamaan? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Virus. Kita ulangi lagi ya. Jadi gini, sebetulnya tidak harus bahwa perempuan itu bertanggung jawab terhadap kerusakan alam. Sebetulnya nggak harus. Justru perempuan itu mulai teriak gitu. Perempuan itu mulai teriak ketika ada kerusakan alam gitu. Kenapa kok mulai teriak? Tadi di slide yang kedua, kenapa kok perempuan mulai teriak? Kenapa perempuan harus merawat alam? Kenapa perempuan harus menjaga alam? Kenapa ketika ada perusakan hutan perempuan yang paling kencang teriaknya? Kenapa ketika sungainya tercemar perempuan paling kencang teriaknya? Tadi di slide kedua saya katakan bahwa karena perempuan membutuhkan itu gitu. Karena perempuan membutuhkan sungai untuk cari air, karena perempuan membutuhkan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakarnya gitu. Yang itu nggak pernah dipikirkan oleh laki-laki gitu. Itu tidak pernah dipikirkan oleh laki-laki. Kenapa kok laki-laki nggak pernah mikir ke sana? Laki-lakinya keluar cari uang gitu. Cari uang, bekerja keluar, pulang-pulang dia harus pokoknya ada air, ada makanan, gitu ya, ada air, ada makanan, rumah bersih, sanitasi oke, gitu. Nah, sementara untuk mencari itu semuanya butuh alam, ini perempuan ini butuh alam, gitu. Nah, inilah ceritanya di sana sebetulnya bukan dia yang harus bertanggung jawab ya, tetapi justru dialah yang teriak paling kencang ketika ada perusakan itu karena dia butuh gitu. Dia butuh gitu. Nah, kenapa kok seolah-olah laki-laki yang merusak? Karena yang merusak alam itu pasti diawali dengan perambahan hutan, diawali dengan penebangan pohon, diawali dengan pembuangan limbah, diawali dengan pencemaran lingkungan. Semuanya itu memerlukan tenaga mesin yang dioperasikan oleh laki-laki. Nah, ini persoalannya, ya. Penebangan pohon yang besar-besar yang mengoperasikan mesinnya laki-laki gitu. Pembuangan limbah mesinnya yang mengoperasikan laki-laki gitu. Jadi seolah-olah laki-laki ini yang merusak alam gitu. Padahal laki-laki ini sebetulnya bekerja, dia kan disuruh oleh orang yang punya modal, disuruh oleh orang yang punya pabrik itu gitu. Nah, jadi inilah benang merahnya bagaimana ada satu lingkaran setan di situ yang kita mau putus dari mana nih rantainya gitu ya. Rantainya nih mau putus dari mana? Si laki-laki ini bekerja sesuai keinginan pemilik modal, mengeksploitasi alam, sementara istrinya, dia nggak ingat istrinya sih. Kalau lagi mengeksploitasi alam, dia nggak ingat istrinya gitu. Sementara istrinya di rumah teriak-teriak harus menjaga alam gitu. Nah, ini satu dikotomi yang terjadi sampai sekarang gitu ya. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, tadi sudah saya katakan ekofeminisme ekstrim mengatakan ya harus diakhiri yang seperti itu gitu. Kita semuanya bertanggung jawab terhadap kerusakan alam gitu. Tidak hanya perempuan yang harus teriak, laki-laki juga harus teriak tentang kerusakan alam itu. Contohnya tadi di Burkina Faso, kenapa perempuan yang bikin itu? Karena laki-lakinya merasa cari uang, pulang bawa uang gitu. Di rumah harus ada air, caranya cari air gimana nggak ngerti dia pokoknya gitu. Nah, inilah satu kondisi yang memang masih terjadi seperti itu, Virus. Kira-kira bagaimana cerita saya? Sudah bisa memberi gambaran? Baik, Prof. Terima kasih atas Terima kasih. Ya, sangat insightful. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang dari tadi yang bertanya adalah perempuan semuanya, sekarang ada perspektif dari laki-laki. Kepada Ulumul Huda, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Alia atas kesempatannya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iya, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulumul Huda, dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Izin bertanya ya, Prof. Dalam pembahasan mengenai gender dan lingkungan, saya ingin menanyakan mengenai pendapat ataupun pandangan Prof mengenai Ajang Putri Indonesia, di mana ajang ini tuh memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia dengan advokasi ataupun pengabdian masyarakat, salah satunya dalam bidang lingkungan.
yang bekerja sama dengan pemerintah dan kementerian untuk mendukung program kerja dalam membangun negeri. Nah, hal ini tentunya mengarah pada hal positif, namun di lain sisi, para perempuan yang menjadi putri Indonesia dijadikan sebagai model yang seringkali mengenakan pakaian yang sangat terbuka, di mana ini sangat awam dan bertentangan dengan culture di Indonesia yang menjunjung sopan dan santun seperti itu, Prof. Mungkin bagaimana sudut pandang dari Prof. Heni terhadap stereotip ataupun terhadap Putri Indonesia ini, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Andai kata, gitu ya, ini jawaban saya. Andai kata Putri Indonesia itu betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai kita, mesti sudah di stop sejak kemarin. Jadi kita masih longgar ya, kita masih longgar, pemerintah masih longgar itu. Andai kata betul MUI katakanlah, Majelis Ulama Indonesia katakanlah ya, andai kata betul-betul itu memang dianggap bertentangan, nilai karakter lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya misalnya, pasti sudah di stop gitu. Tapi kan ternyata ini lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Ya, inilah apa yang terjadi di negara kita. Toh kalau saya lihat begini, di putri-putrian itu, kalau di negara lain ketika ajang menggunakan pakaian renang mereka bikini itu pakai 2 potong, di kita pakai satu swimsuit gitu ya, 1 potong gitu, tidak 2 potong. Ini sudah kemajuan dari mereka gitu, artinya kemajuan dari penyelenggara ya yang mengizinkan negara-negara Muslim, negara-negara yang tidak nyaman wakilnya menggunakan bikini. Sekarang enggak kok, sekarang enggak pakai bikini. Sekarang pakai pakaian renang yang tertutup, tidak 2 potong, tapi 1 potong. Terus kemudian bilang, nah itu kan pakaian renang itu terbuka, namanya pakaian renang. Kalau pakaian renangnya dipakai di pasar itu baru nggak elok gitu ya. Tapi kalau ini kan ajang promosi ya, inilah pakaian renang yang terbaru dikenakan para wakil duta-duta di dunia. Merek mereka ini industri, ini eksploitasi juga gitu. Tapi memang kalau ini adalah sudah bertentangan dengan nilai-nilai kita, pasti sudah di stop sejak kemarin gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi kita melihat ajang seperti itu, mereka pakai baju seperti itu pada waktu kontes kan, tidak di jalan raya kan, gitu kan? Mereka pakai baju seperti itu ketika kontes dong, tidak setiap hari pakai kayak begitu gitu. Ini yang perlu kita sikapi ulumul huda ya. Jadi mereka pakai baju seperti itu ketika ulumul lihat pas kontes gitu. Tapi kalau sehari-hari enggak dong, mereka enggak pakai gitu ya. Mereka pakai baju yang meskipun enggak ada lengannya gitu, tapi kan pakai baju dia gitu ya. Tapi tetap pakai mahkota karena dia putri itu gitu. Tapi saya lihat putri-putri Indonesia yang sedang bekerja jadi duta-duta itu nggak pakai baju-baju yang terbuka amat, nggak terbuka amat gitu. Kita terkooptasi bahwa dia bajunya seksi itu karena di ajang pemilihannya gitu, di ajang pemilihannya. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari enggak lah, mereka nggak pakai seperti itu gitu. Nggak begitu terbuka seperti pas ajang pemilihan gitu ya ulumul ya. Karena sehari-harinya mereka nggak pakai itu gitu, pakai celana jeans, pakai baju itu biasa mereka gitu. Itu ulumul jawaban saya, pandangan saya seperti itu. Jadi saya melihatnya kalau dia di ajang itu untuk memerankan berbaju gaun malam, pasti dia akan pakai gaun malam. Dia akan memerankan, mempromosikan pakaian renang, dia akan pakai pakaian renang. Dan di negara-negara yang tidak nyaman menggunakan bikini, boleh tidak menggunakan bikini. Boleh swimsuit yang 1 potong, tidak 2 potong. Itu ulumul ya. Iya baik Prof, mungkin bagaimana perspektif kitanya ya Prof dalam memandang hal ya, tersebut. Apa-apa. Gitu ya, kita kan nggak ingin jadi putri Indonesia. Yeah. Ya tidak apa-apa, kita lihat positifnya saja. Sekali lagi kita jangan terkooptasi, ulumul tuh melihat di TV terus nggak hilang bayangannya sampai di rumah gitu. Padahal udah selesai ajang itu, yang pakai baju seksi udah nggak ada lagi gitu. Tapi kamu masih terbayang-bayang, pakai baju seksi kemana-mana. Enggak loh, mereka nggak pakai baju seksi kemana-mana gitu. Pakai baju seksi ya hanya di ajang itu gitu. Nah di ajang itu kalau memang Indonesia itu keberatan udah nggak usah ngirim ke sana gitu. Tapi nyatanya Indonesia masih ngirim kok gitu, masih ngirim gitu. Nah
Kalau menurut saya itu sih tergantung pribadi masing-masing ya, pribadi masing-masing. Artinya kalau saya sih melihatnya itu ada positifnya gitu. Negatifnya sih enggak. Negatifnya sih apa ya? Wong nggak usah ada Putri Indonesia juga, orang buka-bukaan juga bisa kok. Orang-orang perempuan Indonesia itu nggak usah diajari Putri Indonesia juga buka-bukaan Scarpe dhewe ya banyak kok. Ayo lebih bermanfaat mana? Putri-putrian itu atau perempuan-perempuan kita yang menjual fotonya di OnlyFans. Lebih mana yo? Lebih bermanfaat mana yo? Yang putri-putrian itu nggak ngajari yang jelek gitu. Tapi media sosial kita luar biasa kalau saya lihat itu. Banyak anak-anak muda menjual fotonya di OnlyFans demi uang. Sebetulnya lebih itu yang harus kita kerjakan, jangan putri-putrian itu gitu. Karena putri-putrian itu memakai baju seksi kan ketika pas ketika pas penilaian aja. Di luar penilaian enggak dong mereka. Mereka bekerja sebagai duta, sebagai pemain film, artis, enggak pakai buka-bukaan juga gitu. Gitu ya Ulumul ya. Ya, baik. Terima kasih Prof atas Jangan jawabannya. kebayang-bayang pas pentasnya aja. Pas pentasnya iya pakai baju seksi. Kamu itu dihilangkan dong bayangannya yang itu. Lihat setelah dia nggak dipentas gitu. Gitu ya Iya, Lulu Prof. ya. Iya, sebenarnya juga Huda juga tergabung dalam salah satu dari mereka gitu. Salah satu bekerja sama dalam bidang kedutaannya juga. Cuma banyak dari teman Huda yang mungkin berpikiran kayak, lu mah temenannya sama orang-orang yang suka buka-bukaan kayak gitu. Mungkin biar teman-teman tuh menghilangkan perspektif yang seperti itu, Prof. Seperti itu. Oke, sip Ulumul. Jadi kita lihat ya, sebetulnya kalau kita lihat justru putri-putrian itu memang memakai terbuka ketika penilaian, tapi ketika dia menjadi duta itu akan bermanfaat untuk kita, gitu, akan bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat, gitu. Jadi kita melihatnya harus secara bijak ya, dan andai kata Indonesia itu keberatan dengan ajang seperti itu, udah pasti nggak ngirim wakilnya, gitu ya Ulumul ya. Iya, Bro. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, Prof. Ini dari Elia Rosana Putri Wibawa, dari program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Dan saya rangkum pertanyaannya berkaitan dengan catcalling. Bagaimana perempuan seharusnya menyikapi catcalling? Apakah dengan hanya mengabaikannya sudah cukup? Bukankah perempuan seharusnya mengangkat suaranya untuk menghentikan praktik catcalling terhadap perempuan? Suaranya Mbak Alia ini kan agak kemeluntung ya, agak kemeluntung itu apa Mas Didi? Agak menggema, jadi nggak jelas. Gimana? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, bagaimana perempuan seharusnya menyikapi catcalling? Apakah dengan hanya mengabaikan sudah cukup? Bukankah seharusnya perempuan mengangkat suaranya untuk menghentikan praktek catcalling terhadap apa perempuan? Itu? Catcalling? Catcalling. Apa ya namanya? Apa itu Mas? Ini Prof. Pelecehan dalam bentuk ini Bu, verbal. Kok saya nggak dengar ininya ya, nggak dengar suaranya. Tulisannya gimana? Catcalling, catcalling, pelecehan verbal. Iya. Oke. Ya itu tergantung pribadinya sih ya. Kalau saya kan di Instagram atau di FB biasanya ya. Kalau kita nggak kepingin ke situ ya nggak usah ke situ gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kan di IG saya juga banyak tuh orang-orang asing yang minta dikonfirmasi kan pertemanannya gitu. Kita kan lihat tuh, pasti ini kayaknya bukan pribadi orang asing deh minta pertemanan kayak gitu, itu enggak banget gitu ya. Nah, jadi bukan budaya mereka sebetulnya. Kalau kita menyadari bahwa orang asing yang benar itu kayaknya enggak seperti itu gitu. Kecuali memang pertemanan ada ajangnya ya, misalnya dalam forum ilmiah, dalam forum apa gitu. Tapi kalau yang di dunia sosial itu mah fake akun semua. Kalau menurut saya mah nggak usah dipercaya ya. Jadi kalau dengan orang asing begitu, kalau dengan teman kita sendiri misalnya ya kita harus bisa tegas mengatakan tidak lah gitu ya. Kalau memang mau ada video call yang melanggar atau apapun gitu ya, saya kok
gini, saya itu kan orang yang suka meneliti gitu ya. Saya menerima banyak pertemanan orang asing itu gitu. Nah, dan kita sudah ngerti kalau bahasanya kayak begini, ini langsung saya tembak dia bahwa Anda orang kesekian yang mengatakan hal yang sama, gitu. Jadi bukan dia akan terkaget-kaget gitu. Oh iya, iya, saya bilang itu dan saya udah tahu bahwa nanti Anda akan minta nomor WA, kemudian akan merayu saya, kemudian akan dengan modus seperti ini. Itu mah udah biasa gitu. Karena apa? Karena justru saya pengen ngerti apa sih sebetulnya. Nah, jadi kalau kita bisa memetakan semua yang mengaku orang asing itu pasti semuanya seperti itu. Maka hati-hati kalau kita ingin menerima pertemanan dengan orang asing itu satu. Kalau dengan orang sendiri kita juga harus hati-hati karena tidak semuanya juga kita kenal. Kalau dengan pacar, nah misalnya pacar itu orang yang kita sanjung, pacar itu orang yang kita harapkan melindungi kita. Pacar itu orang yang kita anggap baik, pacar itu orang yang kita anggap sepaham, pacar itu orang yang kita jadian tumpuan kan begitu. Tapi kok ujung-ujungnya dia seperti itu, kalau saya mah enggak gitu. Kalau saya enggak gitu. Aduh Bu, kalau enggak saya kan udah cinta mati Bu. Alah makan itu cinta gitu ya. Nah, tapi untuk apa cinta mati kalau kita diperlakukan seperti itu? Nah, jadi kembali kepada kita. Bu, kalau saya putus dengan dia, nanti saya nggak dapat pacar. Loh, dunia tidak selebar daun kelor kok. Iya kan? Dunia tidak selebar daun kelor. Kita punya pegangan. Tentu saya berpedoman pada agama saya, misalnya ya. Dalam agama Islam, kalau kita memang dilarang seperti itu, ya enggak gitu. Saya sampai sudah bisa memetakan karakteristik orang-orang itu yang bisa chatting dengan macam-macam itu, saya sampai sudah bisa memetakan gitu. Nah, Anda juga harus jangan jangan merasa terkagum-kagum dulu lah gitu ya. Jadi kalau chat-chat yang berbahaya, chat-chat yang menipu, chat yang mengajak yang nggak baik, kalau saya sih enggak gitu. Udah pasti enggak gitu. Tinggal kitanya saja, tidak usah ditanyakan kalau udah yang kayak gitu enggak gitu. Gitu Mbak Alia. Mungkin saya kurang ngerti maksudnya. Apakah jawaban saya ini bisa memenuhi atau enggak sih? Saya enggak ngerti ini. Bagaimana kepada penanya? Apakah sudah menjawab? Okay. Baik, Prof. Terima kasih. Tapi sebenarnya catcalling itu seperti ini, Prof. Jadi misalnya saya sedang berjalan sama teman saya, tiba-tiba di depan itu ada laki-laki. Nah, biasanya mereka suka menggoda gitu loh, Prof. Oh, lah kenapa sih bahasa suka menggoda? Karena saya nggak lihat tulisan maksudnya apa gitu. Iya, itu istilahnya, Prof. Tulisannya gimana sih? Cat kucing, calling dia. Oh, ya kan? Aku menerjemahnya chat calling gitu. Jadi bukan cat calling yang seperti itu. Jadi saya sih lebih suka menggunakan bahasa Indonesia sehingga menjadi jelas gitu ya. Coba Anda bilang tadi menggoda itu jawabannya udah pas. Kalau tadi jawabannya nggak pas, tapi aku nggak mau ngulangin karena saya pengennya Anda pakai bahasa Indonesia ya. Jangan istilah yang tidak mau punya anak itu pakai istilah apa yang nggak ini. Ya itu enggak saya enggak. Saya pakainya bahasa Indonesia. Karena saya nggak baca chatnya Anda istilahnya apa di sini. Apa sih catcalling itu saya nggak baca tadi gitu. Nah, karena asumsi saya bisa berbeda. Ternyata itu di kepala saya itu chat calling gitu, chatting gitu loh. Nah, bukan cat gitu. Tapi saya nggak akan jawab ya, udah terlanjur. Jawabannya nggak pas sih, tapi saya nggak akan jawab tentang cat calling itu. Baik, Prof. Maaf, Prof. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, Prof. Mungkin saya juga kurang menyampaikannya dengan jelas gitu pertanyaannya. Enggak, karena nggak jelas memang suaranya nggak jelas. Terus saya juga nggak lihat di chat yang dimaksud apa sih cat calling atau chat calling gitu. Iya, baik, Prof. Mungkin bisa menjawab satu pertanyaan lagi, Prof. Di kolom chat ada pertanyaan dari Siti Ita Fatmawati dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara terbaik sebagai perempuan untuk terus berkarya dan tidak minder akan statusnya sebagai perempuan, apalagi statusnya sebagai perempuan desa.
di mana lingkungan desa selalu menekan dan menanyakan umur untuk segera menikah dan membandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang di desa yang sudah menikah dan memiliki anak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini penyakit lebaran ini. Penyakit sepulang lebaran ini. Ketika pulang ditanya, mana pacarnya? Sudah lulus belum? Udah bekerja belum? Kapan nikah? Ini penyakit lebaran gitu. Ini mau biasa aja, mau nggak usah dimasukkan pikiran kalau ya kayak gitu. Catatan saya, kenapa sih harus minder jadi perempuan desa? Saya perempuan desa loh. Saya perempuan desa. Saya ketika sekolah itu jalan kaki 6 kilo, pulang pergi jadi 12 kilo. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang jangan bayangkan jalannya bagus, nggak pakai sepatu, jalannya tengah sawah, sungai, dan sebagainya. Ketika SMP, karena orang tua saya melihat kesulitan seperti itu, rumah kami pindah agak ke dekat jalan raya. Itu pun masih harus naik bis 12 km pulang pergi. Jadi saya perempuan desa dan saya bangga. Anda tahu nggak? Ya, Anda tahu nggak? Ini sedikit cerita, mohon maaf kalau mulur waktunya sebentar ya. Gini, saya ketika SMP dibully habis oleh teman saya satu kelas. Ini boleh ditanyakan. Sampai sekarang semuanya meminta maaf kepada saya. Sekarang ketika saya jadi profesor gitu ya. Dulu ketika SMP satu kelas tuh nggak ada yang mau duduk di sebelah saya. Nggak ada yang mau duduk sebangku dengan saya. Nggak ada yang mau memanggil nama saya dengan nama. Tetapi saya dipanggil Cah Deso. Saya dipanggil Cah Toro. Asli saya Toro Purwodadi sana. Dipanggil Cah Deso, dipanggil Cah Toro. Nggak ada yang mau memanggil nama saya. Gitu. Betapa saya hancur waktu itu, hampir saya tidak bisa naik kelas, karena saya mengalami kendala tidak ada yang mau jejer di saya, tidak ada yang mau memanggil nama saya, karena saya anaknya orang nggak punya, walaupun bapak saya guru, ibu saya guru, tapi miskin gitu ya. Saya nggak punya baju bagus, sementara saya sekolah di sekolah favorit, yang bapak saya itu pengennya saya pinter gitu. Nah, disitulah saya mulai. Nah, apa yang saya lakukan? Inilah saya melakukan tantangan itu menjadi peluang. Oke lah, nggak ada yang mau duduk sama saya, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau panggil nama saya, nggak apa-apa. Bayangkan, Anda dipanggil dengan bukan namanya. Dipanggil Cah Deso, dipanggil Cah Toro. Nggak ada yang mau panggil nama saya. Nggak ada. Saya setiap pulang sekolah nangis kepada bapak saya. Pak, saya pindah ke SMP yang jelek sajalah, yang nggak bagus-bagus amat. Saya cerita saya sama ayah saya. Akhirnya saya cerita. Ojo, jangan. Kalau kamu pengen pinter, kamu harus di situ. Oke. Akhirnya apa? Ayah saya karena guru, dia tahu di kelas saya itu ada anak temennya guru juga. Dia bilang kepada temennya, tolong anakmu tuh mau jejer anak saya. Kasihan gini-gini. Akhirnya yang sampai sekarang bersahabat baik dengan saya itu seorang teman mau jejeri saya. Apa yang saya lakukan? Ketika dia orang kota jejer dengan saya, anak ini sangat membantu saya. Saya kan suka membaca ya, saya suka membaca. Dia punya majalah bagus-bagus, majalah Bobo, majalah. Saya kan nggak punya gitu. Dia pinjemin lah majalahnya itu ke saya. Dia bilang, Dek, boleh kamu baca majalah ini. Kalau gitu setiap pulang sekolah ke rumahku. Setiap pulang sekolah, karena saya harus naik bis segala macam, maka setiap pulang sekolah, saya ke rumahnya teman saya itu membaca semua yang di gudangnya dia. Begitu, orang nggak akan pernah ngira gitu. Orang nggak akan pernah ngira. Begitu saya membaca semua produk gudangnya dia, saya pinter nulis. Pada saat itu ya, saya pinter bikin puisi, saya menang lomba pidato, saya macam-macam. Karena apa? Saya membaca gitu. Itulah yang saya lakukan. Jadi kenapa jadi perempuan harus minder? Kenapa jadi perempuan desa harus minder? Saya mengalami itu gitu. Bahkan dipanggil Cah Deso, dipanggil Cah Toro. Tapi saya berhasil gitu. Saya membaca setiap tulisan itu saya baca. Bahkan ketika perguruan tinggi S1 di IKIP Semarang, kuno, zaman kuno nggak ada TV lah, kos juga nggak ada, zaman kayak sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Kami beli nasi bungkusnya koran, dilapisi daun. Koran itu saya bersihkan, saya baca, saya kumpulkan, saya menjadi pemulung koran, bukan untuk dijual. Tetapi bungkus teman-teman itu saya kumpulkan, saya baca. Itu yang membuat saya punya banyak pengetahuan di luar mereka ketahui gitu. Nah, itu yang saya lakukan gitu.
Itu yang saya lakukan. Jadi kenapa mesti minder? Nggak usah minder. Saya juga orang desa, saya juga anaknya orang nggak punya gitu. Tapi nyatanya no pain no gain gitu ya, tidak ada rasa sakit gitu ya. Kalau ingin berhasil cantik juga harus sakit loh, ya enggak? Anda ke facial itu sakit juga, kalau mau cantik sakit juga kan. Nah oke. Nggak usah minder ya, jadi orang desa, jadi perempuan harus bangga, kita perempuan harus bangga lah gitu. Siapa lagi kalau nggak membanggakan dirinya sendiri? Kalau kita nggak bangga, orang lain mana mau membanggakan kita gitu. Oke. Jadi gini, jangan melihat, iya ibu sekarang sudah jadi profesor, loh cerita saya itu luar biasa, makanya ketika pernah ditanya, apa sih keinginannya? Nulis novel. Itu keinginan kalau pensiun apa? Nulis novel. Ingin menceritakan bagaimana perjuangan kecil saya itu loh gitu. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi profesor, enggak juga. Aku dibully habis. Ketika dibully habis itu aku mainnya kemana? Mainnya ke lapangan aku. Jadi pemain voli, jadi pemain basket gitu, nggak ada di sana bully saya, main semuanya gitu. Maka saya jadi tim voli di SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu. Itu yang saya lakukan. Kira-kira begitu teman-teman. Siapa tadi yang nanya Mbak Alia? Tadi yang bertanya Siti Isopo. Oke, mudah-mudahan cerita saya bisa menginspirasi ya, jangan minder lagi ya. Kalau ditanya soal kapan mau nikah, sama saya dulu juga bahkan ibu saya bilang, kamu nggak boleh sekolah S2 kalau belum nikah. Itu orang tua saya juga begitu gitu. Tapi biar aja lah, nggak usah diambil pikiran, itu kan karena habis lebaran aja Anda ditanya gitu. Nanti juga udah orang lupa, nanti juga lupa setelah lebaran lupa gitu. Itu yang nggak usah dipikirin. Ya, jodoh lahir, hidup, mati, rezeki sudah ada yang ngatur, manusia nggak bisa ngatur. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor. Ditunggu novelnya, Prof. Mungkin akan sangat bermanfaat bagi generasi strawberry ini. Iya, pengen nulis novel kalau pensiun. Ya, baik. Ini karena pukul sudah menunjukkan 10.35, maka diakhiri sampai di sini, Prof. Baik, demikian rangkaian diskusi pada perkuliahan kali ini. Marilah kita tutup dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih jurusan Sosiologi Antropologi. Semuanya yang mendukung acara ini. Mohon maaf teman-teman yang MBKM juga. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita diskusikan pagi ini. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Matur nuwun Prof Heni atas sharing. Terima kasih Bu Asma, terima kasih Mas Fajar, Mas Didi, Pak Fadli semuanya ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ini Baik. lagi mati lampu Prof. Mati lampu? Ya di kampus. Walah. Baik. Kalau begitu saya live atau gimana nih? Live meninggalkan ruangan? Boleh Prof. Boleh? Baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Selamat belajar, sukses selalu. Jangan minder jadi perempuan. Kita jadi perempuan bisa hebat. No pain, no gain. Baik, terima kasih. Selamat pagi.